Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Independence Day 75 for Indonesian. Salam merdeka, 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 merdeka. Oke, hari ini para sahabat sebangsa dan setanah air Republik Indonesia, sebelum saya membaca proklamasi dalam bentuk bahasa Inggris, atau memberikan cara bagaimana membaca proklamasi dalam bahasa Inggris, maka saya Sudirman Matalio dari Sulawesi Selatan ingin beropini secara pribadi, bahwa ada beberapa semacam pertandingan-pertandingan yang sering dilakukan di 17-an yang menurut saya itu kurang efektif. Contoh misalnya hanya lomba-lomba makan kerupuk, lomba menyanyi dan lain-lain sebagainya. Kalau menyanyi tentang lagu kemerdekaan itu oke, tapi kalau lomba-lomba dangdutan menurut saya itu kurang efektif. Mengapa? Karena yang harus dilakukan pada 17 Agustus yaitu mengingatkan kita bahwa para pahlawan kita di masa dahulu memperjuangkan Indonesia ini dengan penuh cucuran keringat dan darah, nyawa dan harta. Itu yang kita selalu ingat. Saya sebagai anak yang kelahiran tahun 90 ketika masuk 17-an, yang saya ingat adalah happy-happy aja. Maksudnya adalah senang-senang. Dalam artian saya tidak diingatkan dan tidak mengingat bahwa begitu pahit para pahlawan kita mempertahankan bumi pertiwi ini, yang kita sebagai generasi hari ini harus mempertahankannya. Mengapa? Karena setiap lomba yaitu hanya lomba-lomba yang memang hampir tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Bukan juga tidak ada maknanya, bukan juga tidak ada artinya, tetapi kurang maknanya. Menurut saya, mengapa kita tidak misalnya menghafal nama-nama pahlawan, terus menghafal, membaca atau berlomba membaca proklamasi Indonesia yang baik dan benar, profil-profil para pahlawan kita, kemudian undang-undang dan Pancasila, supaya mengingatkan kembali dasar demokrasi, dasar kekuatan, dasar Pancasila berkewarganegaraan yang baik dan benar untuk bangsa dan negara kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan selalu dengan euforia yang lomba-lomba secara fisik, dan itu tidak mengingatkan kita kepada para pejuang kita, tidak ada barometer yang ada dalam hati kita untuk mempertahankan Indonesia, apalagi memajukan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kenapa? Karena setiap 17-an yang ada dalam mindset kita, yang ada dalam otak kita adalah berhura-hura, bereforia, ria. Kalaupun ini adalah hari kemerdekaan yang harus dirayakan, ingat kata Presiden pertama kita bahwa rakyat Indonesia telah sampailah kepada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita sudah ada di pintu gerbang. Tetapi untuk melewati pintu gerbang kemerdekaan itu tentu butuh stafet yang bagus dari generasi milenial. Untuk bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan tanah air tercinta ini. Lewat perang ideologi, lewat perang kecerdasan, lewat perang sumber daya manusia yang bagus. Karena Indonesia ini hanya perlu sumber daya manusia yang bagus. Sumber daya alamnya sudah mantap luar biasa. Kekayaan-kekayaan adat, budaya, dan lain-lain sebagainya itu sudah mantap luar biasa. Jadi kita tinggal mengasah bagaimana setiap perayaan 17 Agustus atau perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu selalu disuguhi oleh pemikiran-pemikiran bagaimana generasi milenial ini mempertahankan tanah kemerdekaan yang tercinta ini.
Tidak pernah ada sebuah restorasi sebagai generasi milenial bagaimana berpikir mempertahankan Indonesia ini ya dengan bersaing melalui teknologi, melalui kecerdasan-kecerdasan sumber daya manusia yang jauh lebih bagus ke depan. Untuk memajukan bangsa ini, kita sebagai generasi milenial harus mengambil peran yang lebih sentral dalam berbagai bidang yang kita harus lakukan secara bersama-sama. Seperti contohnya, saya mengambil bidang bahasa Inggris, yaitu salah satu jalan mengkomunikasikan apa yang terdapat di Indonesia ini kepada dunia melalui bahasa Inggris itu sendiri. Mengapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang paling diakui di dunia saat ini. Dengan begitu, kita juga harus meningkatkan dan selalu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menyambut tamu kita dari luar, mengajarkan mereka bahasa Indonesia. Tetapi untuk mempromosikan bahwa Indonesia ini indah, Indonesia ini besar, Indonesia ini kuat, Indonesia ini aman, maka harus dibantu oleh bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Oke, here I am. Sekarang saya akan membacakan bagaimana cara membaca proklamasi dalam bahasa Inggris. Proclamation of Indonesian Independence. Proclamation. We the people of Indonesia hereby declare the independence of Indonesia. Matters which concern the transfer of power and our things will be executed by careful means and in the shortest possible time. Jakarta, 17 August 1945. In the name of the people of Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.